para petani yang saya hormati, ini kita akan mengamati tanaman padi di usia 1 minggu yang telah kita tanam 1 minggu yang lalu di usia 8 hari dengan cara tanam maju. Kita amati dalam usia 1 minggu atau umur 1 minggu setelah tanam. Ini tanaman terlihat sudah hidup, tidak ada stressing ya, kecil sekali kemungkinan stressing. Populasi benih hidup atau tanaman yang hidup cukup tinggi ya, ada 1-2 yang mati tetapi tidak terlalu mengkhawatirkan, tidak kecil sekali. Nah, sekarang kita akan mengamati ya, di usia 1 minggu tanaman ini. Kalau kita zoom ya, ini anakan sudah masuk pada 1 sampai 2. Coba kita lihat lagi. Ini 2. Ini anakannya ya, sudah terlihat mulai beranak. Nah, ini kita zoom lagi. Ini juga 2. Ini juga terlihat anakannya, justru ini sudah 2 besar-besar. Padahal ini kita tanam satu-satu ya. Hampir populasi yang hidupnya sangat tinggi sekali. Tetapi kalau cara tanam kita konvensional, usia 1 minggu itu baru ngelilir. Padahal ini tanpa penggunaan pupuk kimia. Ini tidak kita tidak pupuk kimia sudah. Artinya SRI organik. Kita tanpa menggunakan pupuk kimia, sudah tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Pestisida dan pestisida. Coba kita lihat lagi ya. Lalu anaknya sudah 2. Rata-rata sudah beranak ya. Artinya di usia 1 minggu sebenarnya tanaman itu sudah stabil. Berarti kalau 8 hari setelah sebar kita tanam, 1 minggu berarti 8 tambah 7 hari itu baru 15 hari. 15 hari tanaman setelah sebar itu sudah dalam posisi di persawahan, itu sudah posisinya sudah bagus, sudah stabil ya, sudah tidak stres lagi. Tetapi kalau kita cabut benihnya di usia 20 hari, 15 hari itu masih di persemaian. Coba kita lihat populasinya sangat, ini cukup menggembirakan. Padahal ini adalah training awal kita, atau kita mendokumentasikan untuk cara tanam cara tanam maju dengan umur 8 hari. Ini yang kita lakukan pertama ya, melatih tenaga kerja. Ternyata cukup bagus juga, tidak ada kendala yang berarti. Ada 1-2 kendala yang kita dokumentasikan di sini, mungkin sifatnya hanya teknis, tetapi secara substansi penanaman seperti ini cukup memenuhi harapan kita. Ini cukup bagus populasi. Kita amati lagi beberapa titik di sini, ada yang sudah beranak, rata-rata sudah beranak. Nah, inilah yang kita harapkan. Kalau kita bisa menanam dengan cara seperti ini, itu penghematan biaya itu cukup tinggi ya. Ini realnya kita hanya menggunakan 6 on per kotak, atau 1 hektar itu hanya sekitar 5 kilo. Itu sudah sisa ya. Sudah beserta sisanya atau tempahan istilah di sini. Itu 5 kilo per hektar. Jadi 1 kotak 1.400 itu tidak lebih dari 7 on. Nah, ini kita lihat ternyata populasinya cukup bagus.
Terus penggunaan pupuk kimia tidak. Nah, kita tidak menggunakan pupuk kimia sehingga biaya sudah semakin baik. Nanti kita amati lagi 1 minggu lagi keadaan tanaman seperti apa. Kita akan amati lagi ya. Dalam umur 15 hari setelah tanam itu seperti apa ya. Kalau ini nanti sukses ya, semua area yang kita punya kita akan buat seperti ini. Ini kita setengah hektar kita buat seperti ini ya, kurang dari setengah hektar, 0,4 hektar ya. Kita nah ini aplikasi penyemprotan pupuk organik cair ya, jadi bukan penyemprotan pestisida, ini penggunaan pupuk organik cair. Terus nanti setelah pupuk POC ya, kita penyemprotan agensi hayati dengan Verti dan Korin ya. Jadi semua pengendalian hama penyakit pun sudah kita upayakan untuk juga tidak menggunakan kimia ya. Nah, coba kita amati lagi. Wah, itu sudah terlihat hidup semua, nyelentir. Bahasa sini nyelentir. Dan ini cukup memenuhi harapan kita dalam proses belajar ini.